Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan sharing bersama dari sebuah buku yang berjudul Kualitas Kepala Sekolah yang Efektif. Saya mencoba mengambil beberapa poin yang kemudian saya berikan judul 10 tanda kepala sekolah tidak efektif. Mengapa ini saya ambil? Ini harapannya adalah bisa memandu teman-teman kepala sekolah semua agar mewaspadai tanda-tanda ini, tanda-tanda menjadi kepala sekolah tidak efektif ini, dan mengubahnya menjadi kepala sekolah yang efektif. Nah, apa saja Bapak Ibu 10 tanda kepala sekolah tidak efektif itu? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, tidak memiliki visi yang jelas. Nah, kalau seorang kepala sekolah tidak memiliki visi yang jelas, maka dia tentu bekerjanya itu tidak bersemangat, tidak terprogram dengan baik. Kemudian ya dia hanya melakukan sesuatunya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja tanpa ada sesuatu yang ingin dicapai. Tetapi kalau yang memiliki visi yang jelas itu eh, tentu dia akan menyusun tahapan-tahapan, membangun kerjasama, mengoptimalkan semua potensi untuk mencapai visi yang jelas ini, sehingga akan terlihat dinamis, ya, kemudian terstruktur dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan monitoring kualitas pembelajaran. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Kalau seorang kepala sekolah sudah tidak melakukan monitoring kualitas pembelajaran atau kurang memperhatikan ini, maka ini tergolong tanda kepala sekolah tidak efektif. Karena apa? Karena kepala sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran. Dia itu memimpin satuan pendidikan, lembaga pendidikan. Inti dari lembaga pendidikan itu adalah proses pembelajaran, interaksi guru dan siswa di dalam kelas itu. Ya, kalau kualitas pembelajarannya tidak dimonitor, maka ya tentu nanti hasil dari pembelajaran itu tidak akan bisa maksimal. Maka kalau seorang kepala sekolah tidak melakukan monitoring kualitas pembelajaran, ya dia dikategorikan sebagai kepala sekolah yang tidak efektif. Ini. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu semuanya adalah tidak mampu membangun harapan yang tinggi pada siswa dan staf sekolah. Sehebat apapun kepala sekolah, dia tidak akan bisa bekerja sendiri. Ya, dia prestasinya, prestasi sekolah, prestasi dirinya itu sebenarnya adalah hasil dari prestasi warga sekolah. Maka warga sekolah harus dibuat punya gairah, punya semangat. Nah, maka awal yang harus dilakukan selain memiliki visi, ya dia harus membangun harapan yang tinggi pada siswa dan staf sekolah. Sehingga mereka semuanya punya semangat yang tinggi. Berikutnya adalah tidak memiliki keyakinan bahwa sekolah mampu mencapai tujuan ini. Kepala sekolah harus optimis. Kalau kepala sekolah tidak optimis itu tanda bahwa dia tidak efektif juga. Ya. Karena kalau kepala sekolahnya saja sudah tidak optimis, tidak punya keyakinan, maka ya warga sekolahnya tentu mereka akan ngelukro semua, akan loyo semua. Itu. Berikutnya adalah tidak pernah mendiskusikan kualitas pembelajaran dengan guru. Bagus sekalian, seorang kepala sekolah itu pemimpin pembelajaran dan ujung tombak pembelajaran itu adalah ada pada guru. Maka kesempatan memperbaiki proses pembelajaran itu kalau mengetahui problem-problemnya guru seperti apa. Maka dia harus melakukan ya, diskusi-diskusi dengan guru untuk mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh guru, kemudian permasalahan-permasalahannya apa, hambatannya apa, dan seterusnya. Maka dia harus banyak berdiskusi dengan guru. Kalau diskusi ini tidak pernah dilakukan, maka itu adalah tanda bahwa kepala sekolah tidak efektif. Ya. Yang keenam adalah gagal membangun kerjasama. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan di depan bahwa
yang bekerja itu adalah para guru, warga sekolah. Nah, dan hasil hasil pekerjaan yang dilakukan oleh guru seorang diri dengan kolaborasi tentu akan lebih lebih berkualitas kalau kolaborasi. Banyak ide ya, kemudian nanti akan menjadi lebih efisien. Nah, maka menjadi tugas kepala sekolah adalah membangun kolaborasi ini. Ya, jangan sampai dia hanya tunjuk 1-2 orang saja untuk mengerjakan tugas-tugasnya sekolah sehingga yang bekerja itu ya itu lagi itu lagi. Tapi harus mengaktifkan bentuk tim-tim-tim, ya, tim ini mengembangkan ini, tim ini mengembangkan ini, tim ini mengembangkan ini, dan seterusnya. Sehingga masing-masing tim itu punya tanggung jawab, merasa memiliki sekolah, ya, kemudian mereka melakukan aktivitas-aktivitas untuk kemajuan sekolah. Nah, maka kalau seorang kepala sekolah gagal membangun kerjasama, dia hanya tunjuk beberapa orang saja, ini tanda. Tanda bahwa menjadi kepala sekolah tidak efektif. Nah, 7. Membatasi kesempatan guru dan staf untuk maju. Kepala sekolah yang efektif itu kepala sekolah yang memberi harapan tinggi, yang memberi kesempatan guru dan staf untuk maju. Ya, dia dorong setiap guru itu untuk mengembangkan potensinya, ya, untuk maju. Tidak takut dia kalah dengan guru. Ya, bahkan didorong gurunya menjadi orang-orang yang lebih hebat dibanding dirinya. Nah, ini tanda, ya, tanda bahwa kepala sekolah eh, yang tidak efektif itu sudah kalau ingin ada guru yang berkembang dibatasi, ada staf yang berkembang dibatasi. Nah, ini jangan sampai terjadi karena sebenarnya yang rugi adalah kepala sekolah sendiri. Karena kalau guru itu diberi kesempatan untuk maju, dia tentu akan berkontribusi yang lebih banyak kepada sekolah dan tentu juga dia akan punya loyalitas yang tinggi pada kepala sekolah karena dia merasa bahwa dia bisa seperti itu karena diberi kesempatan oleh kepala sekolahnya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah tidak mampu menggali munculnya kemampuan guru. Ini penting. Nah, penting menghindari tanda-tanda ini. Ya. Jadi jangan sampai seorang pengawas kepala sekolah itu tidak mampu menggali munculnya kemampuan guru. Harus mampu menggali kemampuan guru. Guru A punya kemampuan apa? Digali, diberi kesempatan untuk dioptimalkan, didedikasikan untuk kemajuan sekolah. Guru B punya kemampuan apa? Digali, diberi kesempatan, dimunculkan. Guru C digali kemampuannya, didorong untuk dikembangkan dan kemudian dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas sekolah. Maka nanti sekolah itu akan bermunculan banyak orang-orang hebat yang mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas. Kemudian yang ke-9, tidak menyeimbangkan tanggung jawab pengajaran dengan tanggung jawab lainnya. Hanya ya, memprioritaskan pada tugas tertentu saja, misalnya tugas administratif atau hanya tugas manajerial saja. Sementara yang tanggung jawab pengajaran ini itu urusannya kurikulum. Ya, dia hanya bagian yang manajemen saja. Nah, ini termasuk tanda tidak efektif. Ya. Maka kalau kemudian Bapak Ibu melakukan introspeksi, kemudian ternyata ada tanda ini lebih banyak berkutat di manajerial, kurang memperhatikan kualitas pembelajaran, maka tanggung jawab pengajaran, maka segera oper, ya, oper personnel kembali ke jalan yang benar, yaitu mengembangkan tanggung jawab pengajaran dengan tanggung jawab, menyeimbangkan tanggung jawab pengajaran dengan tanggung jawab yang lainnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang ke-10 itu adalah mengambil keputusan tidak berdasarkan data. Bapak Ibu sekalian, di sekolah itu kalau mengambil keputusan berdasarkan data itu lebih meyakinkan. Dan juga rasional, lebih meyakinkan, dan tepat sasaran. Contoh, ketika seorang kepala sekolah akan memperbaiki perpustakaan, maka dia lihat berapa pengunjungnya. Ada peningkatan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu apa tidak. Kalau tidak ada, penyebabnya apa, dan seterusnya. Apa mungkin daya tarik bukunya yang kurang, bukunya yang masih koleksinya tidak bertambah, dan seterusnya. Nah, dari sana berdasarkan data-data itu, oh ya berarti butuh ngambil keputusan, berarti butuh penambahan koleksi, dan seterusnya. Sehingga penambahan koleksi itu nanti kemudian diukur lagi setelah ditambah itu, apakah ini bisa mendongkrak
jumlah kunjungan, jumlah peminjam buku, dan seterusnya. Kemudian juga di semua proses pengambilan keputusan harus dasarnya data. Setelah diambil keputusan, kemudian dieksekusi, dijalankan, itu juga kemudian dievaluasi lagi datanya, ada peningkatan atau tidak. Nah, ini harus melakukan pengambilan keputusan seperti itu. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian 10 tanda kepala sekolah yang tidak efektif, ya, yang perlu kita hindari. Ya. Kita review ya dari yang nomor 10, yaitu jangan sampai kita mengambil keputusan tidak berdasar data. Nah, yang kedua, jangan sampai kita tidak imbang antara pengajaran, tanggung jawab pengajaran dengan tanggung jawab yang lainnya. Ya. Jangan sampai ya kita tidak mampu menggali munculnya kemampuan guru, jangan sampai membatasi kesempatan guru untuk maju, jangan sampai gagal membangun kerjasama, jangan sampai kita tidak mendiskusikan kualitas pembelajaran, jangan sampai kita tidak memiliki keyakinan, kita harus memiliki yang optimis, ya. Jangan pesimis, jangan tidak mampu membangun harapan yang tinggi. Jadi kita harus mampu membangun harapan yang tinggi, kemudian kita harus melakukan monitoring kualitas pembelajaran, dan kita harus memiliki visi yang jelas. Kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi kepala sekolah yang efektif kalau mampu menghindari tanda-tanda 10 tanda kepala sekolah yang tidak efektif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga sharing kita ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.